Oke, halo teman-teman Taja, Wan An semuanya, Buatan Lausya. Wan An, Joselina, e-booknya udah Lause kirim ya di grup e-booknya, Lause kirim lagi ya, sekali lagi ya. Kamu udah masuk di grup belum Joselina? Kayaknya udah ya. Udah kan kamu udah masuk grup kan kayaknya Joselina, Oh booknya iya udah iya Lause kirim. cuma apa namanya chatnya nggak ada. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa. Oke, udah Lause kirim ulang ya. Oke, nah jadi teman-teman sebelumnya Lause mau bahas dikit aja ya, dikit. Jadi Lause share screen dari sini ya, bentar ya. Bentar. Bentar. Jadi kan Lausa ada kirim apa namanya Google Drive ya linknya ke teman-teman ya. Nah itu di Google Drive itu eh, teman-teman bisa cek ya. Itu kan ada tiga, ada folder apa namanya tentang apa recordingnya. Nah jadi ke depannya Lausa sih rencananya ya kalau misalkan mau ada PR ya itu Lausa rencananya eh, kayak bikin di Google Drive juga ya sistemnya ya upload di Google Drive. Jadi kalau misalkan kayak contoh misalnya kita buka ini ya Google Drive-nya. Nah, serencana kayak pengen bikin apa namanya folder gitu ya, folder baru. Kayak misalnya PR ya, Kongke gitu. Yang pertama misalnya ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada PR, teman-teman bisa langsung update ke folder yang Kongke ini ya, PR pertama gitu. Nah, nanti Lause akan periksa langsung di situ. Jadi kan teman-teman kan Lause udah kasih akses ya semuanya ya. Nah, jadi nanti langsung upload di situ gitu ya. Nah, terus kalau bisa jangan lupa tulis nama kalian masing-masing ya. Jadi nanti nggak berantakan gitu ya. Soalnya kalau Lause pakai sistem kirim di WA nanti takutnya berantakan gitu. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi Lause setiap sesi kelas tuh biasanya kayak suka kasih PR yang bersifat free ya. Maksudnya kalian kalau misalkan mau belajar lebih boleh kerjain. Kalau misalkan nggak ada waktu, nggak keburu, nggak masalah juga kayak gitu. Oke, nah jadi teman-teman yang mau belajar lebih nanti kalau mau upload PR di sini kayak gitu. Oke, nah jadi tadi sekilas saja ya. Oke, nggak apa-apa ya. Diva dan Meliana ya belum belum bisa ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi sekarang Lause mau lanjutin pembahasan yang kemarin ya. Kemarin jauh ini ada pertanyaan nggak teman-teman ya, buat teman-teman. Nah, teman-teman ada beberapa juga yang udah kasih saran ya ke Lause ya. Thank you ya, CC ya sebelumnya ya. Oke. Nah, jadi saran teman-teman itu bisa jadi masukan ya buat pembelajaran. Soalnya gini, eh, namanya proses belajar mengajar kan ya cocok-cocokan ya. Kadang ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ya nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah coba nyesuaiin sama tipe belajar yang kalian suka ya. Oke, nah jadi coba kita sesuaikan ya hari ini tipe belajarnya. Nah, jadi coba kita review di Liensi ya, Liensi. Di sini ada Liensi. Liensi itu artinya adalah exercise ya. Nah, jadi coba kita latihan pembelajaran grammar yang kemarin ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba nggak? Kira-kira ada yang mau coba? Tera ya, oke boleh coba Tera. Tera, Yo, ya oke. Kamu ya, bisa langsung baca aksara apa mau baca pinyin kira-kira? pin Pinyin ya, oke coba pinyin. Coba kamu baca. ya.
Yang nomor satu. Oke, bentar sebentar Lausia. ，OK，什么时候去北京旅游最好？为什么？ya, oke. Lalu coba perbaiki ya. Penekannya ada di 去 ya. 去 bacanya itu kayak gini mulutnya ya. 去 Onyong ya. Jadi kamu kayak Q itu kan dibacanya CH. Q kalau diikutin dengan U itu secara tidak langsung dia U-nya U titik dua ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, ada yang pernah tahu logo minuman dari China yang namanya ini nggak? Mi Xue sama Ping 你 Xue 水 ya. Nah, jadi itu bacanya adalah Xue, bukan Sue ya, tapi Xue. Kenapa dia Xue? Karena konsonan Mandarin ya yang ada X, Q ya, terus ada apa ya? X, Q sama Y itu kalau ditambahkan U dia secara tidak langsung harus U titik dua ya. Jadi harus monyong. Nah, kalau konsonan yang kayak N, L itu bisa U, bisa U titik dua. Kayak gitu. Nah, jadi di sini memang tulisannya tidak ada U titik dua, tapi kamu tetap bacanya harus C ya. C gitu, C ya, monyong gitu. Jelas nggak, Tera? Ya, jelas Lausia. Nah, jadi kayak konsonan yang ini, li sama ci. Kalau kamu perhatikan, yang li dia ada titik duanya. Tapi yang ci tidak ada. Karena tadi ya yang lo bilang ya, konsonan dari X, Q, dan Z. Satu lagi Z sama Y. Itu kalau ditambahkan U, dia sudah pasti U titik dua gitu ya. Nah, kira-kira artinya apa, Tera? Kapan Ya, waktu terbaik untuk jalan-jalan ke Beijing? iya benar ya. Kenapa? Ya, benar ya. Nah, benar, oke. Selanjutnya ada yang mau coba lagi? Ada? Kalau nggak ada, langsung coba kenalan lagi ya. Lanjutin yang kemarin yang belum langsung panggil ya. Coba Irma, Irma Yanti deh coba. Ya, Lausa. Oke, coba yang nomor dua. Lausa, maaf, itu sertifikatnya di sana yang halamannya mana ya? Kok beda ya? Ini, nomor dua ini. Soalnya Oke, agak ngelak-ngelak. oke. Nah, 他们下午要做什么？coba kamu ikutin Nausi ya. Tamen 他们下午下午要要做做什么？什么？Ya, oke. Nah, itu jangan nadanya yang benar ya. Nah, artinya apa Irma kira-kira? kapan kita akan pergi sore ini? Tamen itu adalah mereka. Oh ya, mereka. Men itu bentuk plural, bentuk jamak dari subjek ya. Ta itu dia. Jadi kalau tamen itu mereka. Xiao itu sore bener, yao itu mau, zuo itu melakukan, senme itu apa. Jadi mereka sore mau melakukan apa. Gitu ya. Jelas nggak Irma? Jelas, Lausa. Sekasih vocab ya. Kamu kan mau belajar vocab di luar itu ya. Vocab Sorry, dari sekali lagi boleh Lausa? Saya ngikutin cara bacanya, boleh diulang Lausa? taman, Nggak satu kalimat gitu Lausa. 他们下午要做什么？Oke. 他们下午要做什么？Ya, 很棒 ya, bener banget ya.
Nah, jadi untuk teman-teman langsung kasih vocab ya di luar apa namanya materi HSK 2 itu ada Ming Pai artinya jelas ya. Nah, jadi kalau Lause tanya ke teman-teman Ming Pai Ma jelas nggak? Kalian bisa jawab Ming Pai. Dia. Nah, sama di bab HSK 1 kita sudah belajar yang namanya Tuo Shao. Tuo artinya apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Banyak. 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 Banyak ya. Shao itu apa? Sedikit. Sedikit ya. Sedikit. 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 Nah, jadi di HSK tingkat lanjut ya, itu belajar Mandarin semakin detail lagi ya. Nah, jadi arti kata tuo sao itu sebenarnya bukan cuma berapa ya, tapi dia banyak sedikit. Nah, jadi kalau Lause tanya Ming Pai Ma, namanya Ming Pai itu kan jelas ya. Kita tidak ada meteran pastinya. Apakah kalau misalnya kita jawab Ming Pai itu berarti 100% jelas. Kalau kita jawab Pu Ming Pai itu berarti cuma 0%. Tapi kan kadang namanya orang ngerti kan mungkin ada yang cuma 70, ada yang 40. Nah, kalian bisa jawab tuo tuo sao sao Ming Pai. Artinya sedikit banyak paham lah gitu. Rasa maaf, Ya, kalau gimana? misalkan nanyanya mimpai lemak, itu salah. Bener juga ya. Jadi le itu adalah partikel word ya, yang bisa kita artikan sudah gitu. Bisa juga. Oke. Jadi Lause bisa tanya Ming Pai Ma atau Ming Pai Le Ma gitu. Oke, nah jadi tadi artinya udah jelas ya. Coba selanjutnya, ada yang mau coba lagi? Kalau nggak ada, coba lanjut ya. Berarti kenalan coba sama Diva deh, Diva. Diva kemarin belum ya, kalau nggak saya. Diva? Diva, oh ya Diva nggak bisa ya open mic ya. Sri Ayu deh, Sri Ayu. Sri Aryu Mustafiro. Ya, Lause. Yo, oke. Yang nomor 3, bacanya gimana? Sri. Wahwa China. Nomor tiga. Sorry. Oh iya nomor 3 ya. Ya. 他们想什么时候去买一只？Baik lagi ya, penekanannya di chi ya, chi. Hmm, Oh iya, Masih sama ya. Jadi jangan jangan cu ya, tapi chi. Ngonyong mulutnya. 去 Chi. 去 Jangan cu ya. 去 Chi. Chi. Gitu. Gampangnya kamu kamu ikutin langsung mulutnya kamu kayak gini. Chi. Chi gitu. Tapi kamu 去。kayak ngomong i ya. Kayak kayak kan kalau Q itu kan dibaca CH ya. Hmm, Nah, kamu U.2 itu kamu coba bacanya pakai I, tapi kamu monyongin mulutnya. Jadi chi, kayak I ya, chi, 去 tapi kayak ketahan. 去。Ya, kayak gitu, benar benar hampang ya, kayak gitu. 嗯，Jadi bukan U ya, bacanya kayak kayak I ya, gitu. Tapi kamu 对，monyongin mulutnya, kayak gitu. Chi mai izi artinya apa, Sri? mereka Ya, mereka siang 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 itu apa ya Lause lupa. artinya ingin. Oh ya, mereka ingin, oh ya, Ya, kapan mereka ingin membeli, kapan kapan mereka pergi membeli kursi? lebih tepatnya mereka kapan mereka ingin pergi membeli Oh ya, kursi ya. Nah, siang ini makanya Lause selalu jelasin ke teman-teman ya, coba baca Hanzi ya, jangan baca ini ya. Gitu. Kenapa? Karena nanti di HSK 3 itu kita sudah mulai harus sedikit-sedikit setengah ya bahkan ya itu membaca Hanzi ya, bukan pinyin lagi ya. Nah, siang ini jadi gampangnya siang itu bawahnya ada radikal dari shin hati ya. Jadi inginnya dia masih kepengen ya, masih pengen, belum belum ditindakan ya.
Nah, terkait nanti dia beneran mau pergi atau enggak, itu nanti kita nggak tahu ya. Bisa jadi mau, bisa jadi enggak. Tapi saat ini dia masih pengen mau ya. Nah, itu yang dimaksud dengan siang. Kayak gitu ya. Nah, siang, sin di sini adalah hati ya. Radikal dari hati. Nah, selanjutnya coba langsung kenalan lagi sama VB. Ya, Lase. Oke, kamu coba baca yang nomor 4. Hua China. Hua Hua China. Hua Hua ini ada yang tahu nggak apa? Hua Hua ini nama nama Xiaokou Nama ya. Nama dari nama kucing. Oh, Xiaokou atau Xiao Mao ya. Nama binatang biasanya ya. Xiao Mao. Masih ingat ya kemarin Lause jelaskan radikal dari kalau ada ini berarti dia berhubungan dengan binatang ya. Nah, jadi Hua Hua China artinya apa, VB? um, dari mana Wawa? Di mana Cai itu Di di mana? mana? Oke. Nah, Cai ya gampangnya gimana ya? Cai itu dia ada aksara tu. Tu ini artinya adalah tanah ya. Nah, jadi dia atasnya dari tu itu menunjukkan posisi ya. Berarti kalau dia berhubungan dengan tanah, berarti dia menunjukkan posisi atau letak dari sesuatu. Nah, jadi dia bisa artinya di ya, di. Nah, jadi kalau China artinya di mana ya. Jadi di mana Hua Hua gitu ya. Di mana Hua Hua? Nah, selanjutnya ya jelas ya, PB 明白了是。明白 ya. Oke, selanjutnya yang belum dengan Messi ya, Messi. 有老师， Oke, kamu coba yang nomor 5 ya. Nomor 5, 哦，yang paling bawah ya, 老 ya 师。benar ya, yang paling bawah. 我不想 Oh, bukan, 对，bukan. Bukan yang itu, yang ini nomor 5 ini. Sorry. 哎 Yang 练习, tadi aku ngezoom banget sih ininya. ya Oh nggak ya, apa-apa. Sorry. maafin lah. 对不起 ya, sorry. 花花多打了，Ya, 花花多大了? Artinya apa, Messi? Masih ingat nggak? Tuo itu bisa diartikan ya, bukan terjemahan ya. Bisa diartikan seberapa. Ta itu besar ya, terjemahannya besar. Kenapa Lause bilang bisa diartikan? Karena Lause merasa terjemahan dan arti itu beda ya, tidak sama di dalam bahasa Mandarinnya. Karena arti itu sudah mengikuti budaya di Indonesia ya, gitu. Nah, di mereka di China mereka biasa tanya banyak besar, banyak besar. Tapi kalau di Indonesia kayak kedengarannya aneh ya kalau tanya banyak besar ya. Jadi kita biasanya tanya seberapa besar gitu. Maksudnya itu kucingnya atau anjingnya itu sudah seberapa besar, umur berapa sih gitu. Jelas nggak, Messi? jelas langsung. Oke, nah jadi itu pembahasan di bab 1 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya nggak? 谢谢老师。谢谢美西，有问题吗？明白吗？明白了吗？Nah, selanjutnya teman-teman ya, saya coba kasih tips and trick juga ya untuk membaca aksara Mandarinnya. Nah, jadi kalian bisa coba lihat-lihat di sini ya. Di setiap akhir bab ya, kan teman-teman kan masih pegang buku HSK 1 ya. Nah, kalau misalkan nanti nggak ada, langsung coba kirimin lagi di grup ya. Nah, kalian bisa coba cek lagi, review lagi di setiap akhir bab.
dari buku HSK 1 itu pasti dia ada ceritain awal mula gambar aksara Mandarin sampai jadi aksara yang sekarang. Nah, jadi teman-teman boleh coba lihat ya, awalnya dia tuh gambar apa sih? Gitu loh. Nah, itu juga buat membantu kalian belajar atau mengenal Hanzi ya. Itu yang pertama. Nah, tips and trick yang kedua, kalian boleh coba, kan ada file goresan ya. Nah, kalian boleh coba go- latihan goresannya buat semakin hafal gitu. Oke, nah tips and trick yang ketiga, kalian boleh pas lagi lause baca, kalian kan dengerin. Nah, kalian jangan lihat pinyin, tapi kalian lihat Hanzi-nya ya, aksara Mandarinnya. Kayak gitu. Nah, jadi itu di bab 1 ya. Jauh ini有问题吗？明白了吗？Bisa 明白吗 atau 明白了吗 ya. Gitu. Nah, buat teman-teman ingat ya, kalau kalian belum terlalu 明白, kalian bisa jawab 多多少少明白 gitu ya, kurang lebih lah langsung gitu ya. Nah, oke, nah jadi baik lagi ya, di bab 2 kita boleh coba bareng-bareng lagi ya, open mic bareng-bareng, kita baca bareng-bareng ya. Kalian sambil lihat aksaranya, nggak usah sambil bacain ya. Kita sambil kenalan sama aksaranya. Boleh open mic bareng-bareng semuanya yang bisa. Oke. Nah, jadi judul bab 2 ada wo, 我我我每每天每每天天6点六六点点起床. 起起床装 Oke, nah 起床，ini tips and trick buat temen-temen yang mau bener-bener bisa bahasa Mandarin nada ya. Jadi kalian dikatakan bisa Mandarin itu ketika kalian medok ya, namanya medok ya. Jadi nadanya tuh bener-bener harus tepat. Nada 2, 3, 3, 4, 4 ya. Nah, gimana caranya supaya medok? Sama kayak teman-teman yang bukan dari Jawa mau belajar bahasa Jawa. Kalau kalian mau medok, kalian harus dengar setiap kata-kata yang diomongin pakai bahasa Jawa. Nah, begitupun Mandarinnya sama. Jadi Lause dulu belajar Mandarin itu Lause denger per kata per kata. Jadi misalnya qi chuang, Lause denger terus berkali-kali qi chuang, qi chuang gitu. Lama-lama kita medok hafal. Terus misalnya meitian, 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 lama-lama kita hafal ya. Itu lama-lama hafal dengan sendirinya ya, bukan tahu nadanya tapi hafal gitu. Oh, pokoknya kalau meitian itu artinya apa gitu. Nah, jadi kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak dari judul bab itu kan ada beberapa kata yang tahu yang kalian pernah lihat artinya yang mana kira-kira dari beberapa kata itu? Tahu semuanya nggak tahu? 每天不，我六天我有点 Wo artinya apa? saya Saya bener. Terus Meitian ada yang bilang tahu tadi? Meitian artinya? setiap hari Oke, benar ya, setiap hari. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Meitian itu artinya setiap hari. Nah, selanjutnya Liu Tian, jam 6 jam benar 6 ya, jam 6 ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, Tian itu punya banyak arti ya. Bisa kita order makanan, kita bisa bilang Tian Cai. Cai ya, di HSK 1 kita belajar Zhongguo Cai, masakan China. Cai, makanan atau masakannya. Kita bisa bilang Tian Cai, artinya order makanan. Bisa dia artinya titik ya. Titik maksudnya contoh misalnya ada kalimat ya bla 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 bla, bla, di akhir kalimat ada titik. Nah, titik itu disebut dengan tien. Bisa juga jam ya. Nah, jadi teman-teman yang sejauh ini kalian pelajari di sini tien itu artinya jam. Kayak gitu. Nah, bisa juga order atau request song ya, lagu ya. Jadi kalau teman-teman mau ke karaoke, ke TV, nah, tien ke artinya request lagu. Tien ke gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Qi Chuang, artinya apa?
Bangun. Bangun ya, bener ya, bangun ya. Nah, langsung kasih penjelasannya ya. Jadi ci itu sebenarnya ya artinya adalah awal ya, start awal atau berdiri ya, atau mulai. Jadi start awal, ci, mulai sesuatu atau berdiri ya. Nah, cuang itu gampangnya ya. Cuang itu adalah apa? Ada yang tahu nggak cuang itu apa? Cuang itu adalah kasur ya atau ranjang. Nah, kalian ibaratin kalian lagi tidur di ranjang. Ya, ini kalian orang di sini ya. Ini kita ya, lagi tidur di ranjang. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, cuang ini sama kayak ranjang itu ya tadi ya. Terus ada orang di atasnya, tidur di atas ranjang. Nah, jadi cuang itu ranjang ya. Nah, jadi kalau cicuang artinya dari awalnya tiduran, bangun ya. Cicuang itu ya. Nah, itu yang disebut dengan cicuang. Jadi dari tiduran, bangun, duduk itu cicuang. Nah, kalau bangun benar-benar bangun sampai berdiri itu beda lagi. Itu namanya cilai. Cilai ya, lai datang ya. Juga sudah dipelajari di HSK 1 ya. Nah, jadi perhatikan teman-teman ya, Mandarin itu bahasa yang detail. Setiap gerakan tuh beda, setiap detailnya beda. Nah, jadi teman-teman boleh di notes ya. Kalau cicuang ya, karena dia cuang itu ranjang, jadi cuman dari tidur bangun. Ya, itu yang disebut dengan cicuang. Bangun duduk doang ya. Itu disebut dengan bangun tidur ya, cicuang. Nah, kalau satunya lagi itu cilai. Cilai, sorry. Nah, cilai di sini cilai. Lai itu di HSK 1 kita belajar artinya datang ya. Nah, cilai itu artinya baru berdiri ya, bangun berdiri. Itu yang disebut dengan cilai. Oke, nah jadi cicuang itu bangun baru benar-benar duduk ya, bangun melek doang ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke resen. Re itu artinya panas. Sen itu badan ya. Jadi panasin badan ya sebelum mulai belajar bab 2 ya. Boleh open mic-nya lagi bareng-bareng. Ya, ikutin bacanya Lause ya. Kalian sambil feel nadanya, kalian sambil lihat aksaranya, sambil dengerin Lause ya. Oke, biar kalian bisa ya. Yang pertama ada Chuang. 起 Wah. 床，Chuang tadi bangun tidur ya artinya ya. Ingat bangun tidur ya, bukan bangun berdiri loh ya. Bangun tidur, baru melek ya. Nah, yang kedua ada Pao Pu. 跑步，Pao Pu itu lari artinya ya. Nah, yang ketiga ada Yao. 吃药，是有 Itu makan, Yao itu obat. Nah, ingat teman-teman ya, di Indonesia kita biasa bilang minum obat. Tapi di sana itu makan ya, makan obat. Yao. Nah, selanjutnya ada Sheng Ping. 生病，Sheng Ping ya, artinya sakit. Nah, ini buat info teman-teman juga ya. Ping itu dia radikalnya seperti ini ya, depannya ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, radikal dari penyakit itu adalah kayak gini ya. Gini radikal dari penyakit ya. Nah, jadi kalau kalian ke depannya ya ngelihat aksara Mandarin yang ada radikal itu, berarti dia berhubungan dengan penyakit. Karena Seng Ping itu artinya sakit ya. Sheng itu badan kita, Ping itu sakit ya. Nah, di sini dia tambahkan dengan aksara Ping. Nah, jadi aksara kecil ini yang di tengah ini itu disebut dengan Ping. Kalau tidak ada radikalnya dia Ping nada 3. Nah, kalau ada radikal sakitnya jadi Ping nada 4 gitu. Maaf Lause, pink Ya, bukannya dingin es ya? Bukan? beda. Dingin es itu aksaranya beda. Dingin es itu aksaranya begini.
ping, ada satu ya. Kayak gitu. Nah, makanya selalu Lause balik lagi remind ke teman-teman harus baca aksara karena nanti kalian keliru kalau cuman baca pinyin gitu. Oke. Nah, jadi di China itu kalian membedakannya itu pakai aksara ya, bukan pakai pinyin. Pinyin itu cuman bentuk baca dari aksara tersebut. Oke, jadi poin utamanya di radikalnya ya. Radikal ini adalah radikal dari penyakit. Nah, selanjutnya ada yang nomor 5. Kita baca bareng-bareng lagi ada xiu xi. 休息，休息itu artinya istirahat ya, istirahat. Nah, yang berikutnya ada 出院。住院，Nah, buat teman-teman ya diingetin 出 ini artinya adalah keluar ya, keluar. Nah, yuan sebenarnya adalah departemen ya. Nah, dalam konteks ini adalah rumah sakit ya. Yuan, masih ingat nggak? HSK 1 yuan, iseng, dokter dan rumah sakit ya. Nah, kalau Yuan artinya dia keluar dari rumah sakit. Misalnya ada dia konteksnya rawat inap. Rawat inap 3 hari udah boleh keluar sama dokternya. Dia bilang Yuan, keluar dari rumah sakit. Gitu. Nah, jadi ini beberapa vocab di bab 2 ya. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Langsung nggak bisa ini ya, langsung dihapus ya. Woi, apa yang kamu mau ini yang mana? Coba. Nggak, saya tadi mau screenshot semua vocabnya gitu. Udahlah, nggak Oh, apa-apa, nggak apa-apa. oke, sorry. Lupa. Nggak apa-apa, nanti kamu coba lihat recording lagi, terus kamu screenshot dari recordingnya. Oke, nah ini coba kita baca ke konteks yang pertama ya, teks yang pertama. Siapa yang lo sebelum kenalan ya? Nurul sama Syafira Uni. Nurul coba jadi yang A, Syafira Uni jadi yang B. Kalian mau ikut lause apa mau coba baca sendiri? Ikut Lausa aja. Ikut ya, Nurul jadi yang A ya. Coba kita baca ya A. Ni 你很少很少生病. 生病，Terus dia bilang 是不是? 是不是？Bukan se ya. Se, kalau kamu baca se itu SE ya. Perhatiin ya. Ada yang tahu nggak teman-teman bedanya? Karena ada pinyin yang SE ya. Ada yang tahu nggak bedanya SHE dan SHI? Terus SE dan SI. Ada yang tahu nggak? Jadi kalian liatin mulutnya Lause ya. SHE ya. Gini gampangnya ya. S itu gigi atas dan gigi bawah bertemu. Jadi s, s ya giginya gini s ya. Nah kalau SH itu lidahnya naik menyentuh langit-langit mulut. Jadi sh gitu, kayak ketahan ya. Udaranya ketahan sama lidah kita. Jadi sh gitu. Nah itu bedanya ya, simpelnya ya. Nah sekarang kalau SHI dan SHE. Kalau SHE itu tadi SH lidahnya naik ke atas ya. Kalau SHE itu mulutnya kebuka. Jadi sh, lihat mulut Lause sh, lidahnya naik ke atas, mulutnya kebuka. Sh. Kalau SHI mulutnya ketutup. Sh, sh gitu ya. Kebuka juga cuman lebih lebih kecil ya mulutnya ya. Jadi yang satu sh, yang satu sh ya. Sh sama sh. Jelas ya teman-teman ya. Nah, Maaf loh sih, yang mana tadi, yang bagian mana yang dia yang ketutup sedikit dengan yang ketutup banyak? Yang ada hanya atau yang nggak ada? jadi gini, SH itu lidahnya naik ke atas. Ini ya.
Ada hanya, ada napasnya, ada anginnya. SH. Kalau S itu S, gigi atas dan gigi bawah bertemu. Sampai sini paham nggak? Bedanya S dan SH. SH, sekali lagi ya, S itu gigi atas dan gigi bawah bertemu. S, ya. SH itu lidah kalian naik menyentuh langit-langit dari mulutnya. Sh, gitu ya. Sh, sh, Kalau yang gitu. bawahnya lagi kalau saya yang I. Nah, sekarang kalau I itu mulutnya itu hampir menutup ya. Jadi sh, gitu. Mulutnya buka tipis. Sh, gitu. Tapi kalau SHE itu sh, mulutnya kebuka. Sh, gitu. Sh, lepaskan ya. Sh. Tadi siapa yang baca? Udah lupa langsung. Saya. Ya, siapa namanya lupa, sorry. Nurul. Nurul ya, oke Nurul. Oke. Nah, jadi jelas nggak kamu bedanya? Jadi kalau shi bu shi itu kamu mulutnya kayak kayak ketutup ya. Kalau kamu tadi baca 是不 se 是 bu se itu ada e-nya ya. Jadi shi bu shi itu. Coba sekali lagi, Nurul. 是不是 Ya, benar kayak gitu. Jadi nggak kebuka ya. Terus selanjutnya si huan, 喜欢 si huan, 喜欢 yun tong. 运动 Jangan yun tong. Nadanya empat empat, penekanan empat empat, yun tong gitu. 运动 Ya, artinya olahraga ya, intong marah. Nada empat tuh gampangnya marah, intong. Ingat di Indonesia nada cara bicara keras, sedang, pelan itu menunjukkan ekspresi. Tapi kalau di Mandarin nada itu menunjukkan arti. Beda nada beda arti. Jadi jangan kalian berpikir intong itu artinya kamu marah enggak. Emang dia cara bacanya itu tekan, tegas ya, intong karena dia nadanya empat empat. Oke. Nah, jadi itu tipsnya ya. Nah, eh, ada yang tahu nggak nih di kalimat pertama ya itu ada tiga aksara yang nadanya tiga tiga tiga. Kemarin lo saya jelasin kalau tiga dan tiga nada yang pertama berubah jadi dua. Nah sekarang kalau ada tiga yang berubah jadi dua yang mana? Ada yang tahu? yang kedua Yang hen ya bener ya, yang nomor dua ya hen, yang nomor dua. Kenapa? Karena analoginya ya. Coba kalau kamu baca tiga-tiganya tarik panjang. Ni, hen, sao, lamaan ya. Coba kalau misalnya kamu jadi ni, kamu coba yang nomor tiga, yang kamu jangan di nomor dua. Ni, hen, baru sao, juga kelamaan gitu. Nah, jadi kalau mau cepet gimana? Ni, hen, sao, gitu. Itu udah baru cepet ya. Jadi nomor dua yang berubah. Nah, gitu analoginya. Nah, kalau buat teman-teman yang bingung, sering-sering dengar nada tiga dalam bahasa Mandarin. Ini kalian bakal relate ya, kenapa yang berubah yang mana. Jadi, Lao Tzu dulu menghafal mati. Pokoknya kalau ada dua, yang pertama. Kalau ada tiga, yang kedua. Tapi begitu Lao Tzu sering dengar ngomong sama orang lokal, baru paham. Oh, jadi dia itu berubah itu supaya mensingkat lama ngomongnya itu. Kayak gitu. Alasannya kayak gitu. Karena kalau kalian tarik panjang semua, kelamaan ngomongnya. Nah, jadi tadi Nurul, kira-kira kalimat pertama artinya apa Nurul? Ni artinya apa? 你 Ni ya artinya kamu ya. punya kamu Hen sao artinya apa? Hen itu sangat ya. Sao itu dikit ya. Sangat dikit. Atau juga bisa diartikan jarang ya.
sakit. Nah, jadi ingat teman-teman, arti dan terjemahan beda. Kalau terjemahannya sangat dikit, tapi kita bisa artikan jarang ya. Jarang. Sengping. Tadi Lausa bilang sengping itu apa, Nurul? Sakit badan. Sakit, bener ya, sakit. Terus, selanjutnya, kalimat selanjutnya, 是不是? Dia tidak. 是不是? Tidak. Tidak. 是 ini dia positif ya. Pu itu negatif. Jadi kalau 是不是 kita bisa artikan, arti lo ya, iya apa enggak gitu. Iya enggak gitu. 是 kan adalah, 不是 itu bukan. Iya enggak gitu. Yes no gitu. Yes no gitu. 是不是喜欢运动? Bener enggak suka olahraga? Iya enggak suka olahraga gitu ya. Artinya kayak gitu. 是不是 ya? 喜欢运动. Nah, jadi dia menduga-duga ya. Jadi kamu suka olahraga apa enggak gitu? 是不是 gitu. Jelas Nurul? Jelas. Langsung. 明白 ya. Oke, selanjutnya tadi siapa? Syafira ya. Iya, Saya langsung. 不客气. Syafira yang nomor 2. Kamu mau coba atau mau ikut Lausu? mau ikut Lausya aja. Ikut ya. Yang pertama ada 是啊，是啊，我每天我每天早上早上都要都要出去出去跑步跑步。ya. Oke. Di sini penekanannya adalah 是啊 ya, bukan 是啊, bukan ya. Kalau 是啊itu kan lebih ada pemisahannya. Biasanya kalau kita di Indonesia misalnya Jumat ya, kita kan biasanya ada apostrofnya ya. Jadi Jumat. Kalau kita tidak ada apostrofnya, kita bacanya Jumat, bukan Jumat ya, Jumat. Nah, di sini ya, di bahasa Mandarin itu biasanya untuk particle words kayak gini kan, A ini kan particle words ya, kata tambah. Itu biasanya tidak ada apostrof. Jadi bacanya nyambung. Shi a, bukan shi a. Kalau shi a itu ada apostrofnya. Jadi biasanya bacanya nyambung shi a gitu ya. Nah, 我每天 artinya apa? Syafira Uni. Aku aku setiap pagi. Setiap hari ya, setiap ya benar ya, setiap hari. Terus ada caosang pagi. Jadi setiap pagi benar ya. Nah, ingat Lause jelasin kemarin caosang itu berarti lebih pagi lagi daripada shangwu. Nah, jadi caosang ya. Nanti konteksnya jam 7 ya, jam jam 6 gitu ya. Nah, touyao artinya apa? Untuk Apa? untuk Touyao itu mau ya, setiap hari semuanya. Tou, tou di sini artinya adalah semuanya ya. Nah, karena di sini dia konteksnya Mei Tian Zhao Sang, setiap hari. Jadi setiap hari kan ada Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu semuanya mau. Semuanya mau. Nah, jadi semuanya itu contoh di sini teman-teman ada 21 orang misalnya ya. Semuanya orang Indonesia. Tou jadi pakai tou. Jadi Lao bisa bilang 我们都是印尼人. Oh, kita semuanya orang Indonesia. 我们都是印尼人呢. Di sini 我每天早上都要. Jelas nggak, Syafira? jelas Lausya. 都要 mau. 出去 artinya apa, Syafira? 出 tadi Lao jelaskan artinya adalah keluar. Keluar 去 artinya
pergi. Nah, jadi dia maksudnya setiap hari semuanya dari Senin sampai Minggu dia harus keluar pergi paupu, artinya lari. Paupu artinya lari. Jelas nggak Syafira? Jelas, Lao Chef. Oke ya, kayak gitu ya Mingpai ya. Oke, selanjutnya balik ke Nurul ya. Nurul, 你你每你天你每天几点7点起床? 起床？ Oke, artinya kira-kira apa artinya? Meitian itu apa, Nurul? Setiap hari. 有天几点？ Jitien itu jam berapa? Cichuang tadi ingat bangun tidur. Jadi kalau ni meitian jitien cichuang, Hmm, kamu setiap hari ya bangun tidur jam berapa? bangun. Oh iya, bangun tidur. Cek. Oke, nah buat teman-teman ya, kalau kita sulit ya kesulitan untuk menyusun kata-katanya di bahasa Indonesia, kalian boleh terjemahin satu-satu, nggak apa-apa. Jadi contoh, nih, kamu bilang aja kamu, Meitien, setiap hari, ya, terus Jitien, jam berapa? Cicuang, bangun tidur ya, bangun tidur gitu. Nah, nanti kalau kalian sudah biasain artiin setiap kata per kata, dengan sendirinya kalian bakal kesusun bahasa Indonesianya gitu. Jadi biasain satu-satu dulu aja kalau emang kesusahan menyusunnya. Gitu. Oke, nah selanjutnya Syafira lagi. 我每天我每天6点6点起床, 起床. artinya Aku setiap hari ya, jam 6 ya. bangun. Oke, benar ya, jam 6 bangun tidur. Nah, itu tadi teks yang pertama ya, penjelasannya seperti itu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Lalu kalau misalnya yang tuh ya Toyau itu eh, ada gak lause contoh kalimat lain yang pakai Toyau? Eh, nah, oke, pertanyaannya bagus banget ya, Hakia ya. Nah, jadi Yao, nih, kalian boleh tambahin notes ya di catatan kalian. Yao, Yao itu sendiri ya, kalau kalian pelajari di HSK 1 itu artinya mau. Oke. Nah, tapi kegiatan yang biasanya kalian lakukan sehari-hari ya, atau misalkan konteksnya di sini ya, itu bisa berubah jadi harus atau boleh ya. Nah, di sini dia berubah jadi harus. Ingat, makanya Lause selalu bilang jangan terpaku pada terjemahan karena bahasa Mandarin tuh artinya beda ya, karena ada jelas perbedaan budaya ya. Nah, di sini karena dia konteksnya jadi lari ya setiap hari, dia berubah mengikuti konteks artinya jadi harus. Jadi contoh, dia kan sesuatu kegiatan yang dilakukan setiap hari. Jadi kalau dia bilang, 我都要跑步, saya harus lari. Tau itu maksudnya kan semuanya. Yao harus. Nah, jadi nggak peduli kondisi apapun, 我都要跑步, saya harus lari. 我都要吃饭. Fan itu nasi. Nah, jadi buat teman-teman yang terbiasa untuk makan nasi putih, ya kan mungkin kalau pergi ke Eropa atau ke Amerika kan makannya burger ya atau roti ya. Nah, jadi kamu bisa bilang 我都要.
吃饭 nasi, fan itu nasi, 吃 itu makan. Jadi saya nggak peduli apapun, saya harus makan nasi. Contoh lagi misalnya, 我都要学汉语. Nggak peduli kondisi apapun, saya harus belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi tau di sini bisa kita artikan tidak peduli kondisi apapun, tau yao harus titik titik titik. Nah, itu maksudnya ya di sini grammarnya ya. Oke, teman-teman. Nah, kenapa lause artikan seperti itu? Karena grammarnya itu cocok dipakai di Indonesia yang artinya itu ya. Gitu. Nah, jadi terjemahannya memang bukan itu, terjemahannya mau ya. Mau sama semuanya, tapi artinya lebih cocok ke Indonesia yang seperti itu ya. Karena di Indonesia kita biasa ngomongnya kayak gitu ya, bukan kalau di China mereka ngomongnya saya semuanya mau, saya semuanya mau bangun pagi, saya semuanya mau makan nasi, saya semuanya gitu. Itu terjemahan. Kita nggak kebiasaan ya, kita nggak pakai kata-kata itu. Gitu bagus banget ya, Hakia pertanyaannya. Xie Hanpang ya Hakia. Hanpang good job ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Rasa mau tanya, Ya, Irma gimana? kalau misalkan kata-kata kayak gitu, kalau nggak ada dikasih nada, tanda-tanda nada, berarti kita bacanya datar biasa aja gitu. Ya, benar ya, benar banget. Nah, jadi gini ya, buat teman-teman ya, ini juga pertanyaan Irma juga bagus banget ya. Jadi contoh misalnya yang Sihuan ini ya, Sihuan, Sihuan ya, kalau kalian cari di Google Translate ya, nah ada tiga, Huan, nah ada satu sebenarnya. Tapi kenapa di kalimat ini dia jadi tidak ada nada? Karena balik lagi ya, seperti yang saya bilang di China itu sangat luas. Ya, beda provinsi, beda tempat, mereka beda cara penyebutannya ya. Contoh, kalau di Jawa mungkin ngomongnya eh, sama-sama enggak ya, sama-sama enggak, tapi di Jawa kan mendok jadi enggak gitu, ada mendoknya enggak gitu, enggak gitu ya. Tapi kalau Indonesia di Jakarta mungkin ngomongnya enggak biasa enggak. Nah, jadi di sini nadanya dia mengikuti lokasi di China-nya di mana. Nah, di buku ini base-nya, basisnya adalah Beijing atau China bagian utara. Nah, di China bagian utara ngomong si Huan yang awalnya ada satu, jadi si Huan flat. Nah, itu nanti lebih dalamnya. Itu. Nah, jadi pertanyaan Irma, sebenarnya kalau flat nggak ada nada ya, bacanya flat, datar. Tuh. Nah, jadi coba teman-teman perhatikan ya. Banyak banget nanti yang dia tiba-tiba berubah sendiri nadanya ya. Nah, contoh kayak misalnya pu ini ya. Pu di sini ya. Pu ini Lause kemarin jelasin kalau dia setelahnya ke nada 4 dia harusnya berubah jadi nada 2. Pu shi. Jadi kita bisa bilang shi pu shi. Nah, tapi di sini karena Beijing mereka ngomong jadi shi pu shi. Shi pu shi jadi flat. Pu shi. Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi beda-beda ya base-nya ya. Nah, nanti semakin Lause jelasin takutnya kalian semakin bingung ya. Intinya kita belajar yang normalnya dulu aja ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Lause, tadi kan henshaw itu jarang. Ya, benar. Berarti kalau sering bisa dibilang hentuo enggak? Bisa, bisa ya, bisa. Karena Lause juga sering dengar ya hantu, mereka ngomong hantu ya. Misalnya eh eh saya contohnya 我很多时候 ya, 很多时候 itu kan waktu ya. 我很多时候跑步, saya sering banget lari gitu. Nah, kalau misalkan mau terjemahin, 很多时候 saya sangat banyak waktu lari. Kalau mau terjemahin. Tapi bisa diartikan, 很多时候 jadi sering. 什么时候 waktu apa terjemahannya. Jadi kapan. Nah, kalau 很多时候 berarti sering. Kalau xiao kan kecil. 小时候 berarti waktu kecil. Gitu.
Lausha mau tanya, Ya, gimana, Vanessa? kalau di konteks barusan Mm-mm. hentuanya diganti cang-cang gitu bisa nggak? Bisa, bisa. Nah, jadi kenapa? Karena eh, kalau chang-chang, dia dengan sendirinya terjemahannya adalah sering-sering. Kalau yang tadi Joselina tanya, itu dia berarti, bukan terjemahannya. Karena konteksnya itu kita bisa bisa mengartikannya dalam tanda kutip ya. Jadi sering. Jelas nggak, Vanessa? Jelas Lausha sih. Jadi, jadi buat teman-teman ya, kayak waktu di bab 1 HSK 1 kita belajar ni hao. Baik lagi ya, ni hao. Ni itu kamu, hao itu baik. Di China, untuk menyapa orang lain, mereka bilang kamu baik, kamu baik, kamu baik. Karena memang terjemahannya kamu baik. Tapi di Indonesia, kita menyapa orang lain pakai kamu baik. Aneh. Makanya diartikan ke bahasa Indonesia karena sudah menyesuaikan budaya Indonesia pakai halo. Nah, itu kadang yang juga bikin nggak usah kalian ya. Lause pun kadang rancu ya untuk artikan ke teman-teman ya. Karena Lause harus mikir dulu di Indonesia sering pakainya apa. Ya gitu. Supaya kalian paham. Nah, itu bedanya arti dan terjemahan. Nah, kalau pertanyaan Joselina tadi, bisa nggak diartikan? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi bukan berarti terjemahannya adalah sering. Karena hentuo terjemahannya adalah sangat banyak. Gitu. Oke, nah ada lagi yang mau bertanya? Oke, lanjutnya ya. Kita kenalan lagi ya. Lanjut sama Laila. Laila sama Dedi. Yo. Ya, Laila jadi yang A, Dedi jadi yang B ya. Oke, Lause. Oke, Laila mau ikut Lausa apa mau coba baca? Coba baca dulu kali Coba ya. baca. Oke, coba Laila. 这要热吗？Iya, 三呀，现在身体怎么样？oke, bener banget ya. Udah bener semua ya nadanya ya. Artinya apa Laila? 呃 belum inget Lause. Ci apa? Ci itu apa? Pelan-pelan kalau kamu belum inget, kamu pasti tahu satu dua kata ya. Ci itu apa? Makan. Makan bener ya. Yao di sini adalah vocab baru ya, artinya obat. Ingat-ingat, yao itu artinya obat. Lemah artinya apa? eh, apakah Oke, nah jadi ini pertanyaan ini juga berkaitan dengan pertanyaan Irma tadi ya. Bisa nggak tanyanya pakai lemah? Nah, le itu sebenarnya adalah partikel word ya terjemahannya. Terjemahannya sebenarnya partikel word ya. Nah, jadi partikel itu apa? Kata-kata yang sering ditambahkan sama orang China di kalimat tertentu. Itu kalau mau terjemahannya. Nah, tapi bisa diartikan jadi sudah. Ma itu artinya arti ya. Itu bisa diartikan kayak enggak ya, bentuk tanya. Nah, jadi 吃药 lemah sudah makan obat belum? Itu artinya ya. Artinya loh, terjemahannya beda lagi. Jelas nggak tadi Laila? 吃药 ya? lemah bisa diartikan sudah makan obat belum? Nah, terus dia tanya lagi, 现在身体怎么样? Kira-kira artinya apa? Oh, 现在 itu now, sekarang ya. oh, 身体 itu apa? Di bab HSK 1, eh, bab 12. tubuh gitu kah? Ya, benar ya, tubuh. Nah, kamu perhatikan di sini ya, ada radikal orang. Terus ada KBB dari buku ya, satuan dari buku pen, di dan tambahkan pen. Gitu. Nah, berarti aksara ini dia berhubungan dengan orang, yang artinya tubuhnya, senti. Nah, selanjutnya semayang apa, Laila? Bagaimana? Ya, benar ya, bagaimana. Nah, kamu tahu nggak bedanya cenme sama cenmeyang?
Nggak tahu. Oke, 怎么 itu biasanya diikutin sama verb atau predikat. Contoh, 怎么说 yang kemarin pertemuan kemarin saya bilang ya, 怎么说 bagaimana cara bicaranya. 怎么拼 bagaimana cara mengeja. Verb ya, predikat. Kalau 怎么样 itu gimana yang tanyanya noun, kata benda. 身体 怎么样? 身体 itu badan ya, itu kata benda ya, bukan kata kerja. Jelas nggak? Oh, Baik. Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya Dedi, Pak Dedi ya. Ya, 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 Lause. Oke, kamu mau coba baca sendiri apa mau ikut Lause? Nah, ikut Lause aja dulu. Oke, boleh. Ya, 吃 oke. 了，吃了，现在好多了。现在好多了。Ya, artinya apa? Tahu nggak? 吃了 tadi apa ya? Le tadi adalah partikel word yang bisa kita artikan sudah. Sudah. Jadi kalau 吃了 sudah makan artinya. Oke, coba sudah. Oke, sudah. Nah, 现在 itu apa? Apa ya? Now atau sekarang ya. Ah, 好多了. How ini baik ya tadi teman-teman. Nah, saya jelasin nih how kamu baik ya. tahu. 好多了. How itu baik, 多 itu banyak. Jadi 好 Oh, 多了. Le itu sudah. Jadi sudah banyak membaik hmm. gitu. Nah, jadi konteksnya di sini ya kalau teman-teman perhatikan, dia kan sakit nih orang ini kan. Nah, si susternya perawatnya nanya, 吃药了吗? Sudah makan obat belum? 现在身体怎么样? Sekarang badannya gimana? Nah, terus si pasiennya bilang, 吃了, sudah makan. 现在好多了. Sekarang sudah banyak membaik. Gitu. Jelas ya, Pak? Jelas, ya, ya. Oke, 谢谢, 不客气. 很棒 ya. Oke. Selanjutnya Laila lagi. 什么时候能住院？Diulangin, kamu ikutin Nause ya. 什么时候什么时候能能出出院? 院？Ya, 院 kayak N ya, bukan yuan ya, tapi yuan. Ya, satu kesatuan yang tadi kayak Lause bilang Jumat dan Jumat. Dia satu kesatuan, jadi yuan. 院 Ya, 院 kayak artinya apa, Laila? eh bagaimana? 什么时候 itu waktu Oh, apa? Kapan? kapan? Sorry. Kapan ya? Waktu apa? Kapan? 能出院 artinya apa? 能 mungkin 出院 keluar dari rumah sakit ya. 出院 gitu. Tadi lo saya jelaskan 出 itu artinya keluar. 院 rumah sakit ya dari kata 医院. Nah, jadi 什么时候能出院? Kapan boleh atau mungkin keluar rumah sakit? Jelas nggak Laila? Oh ya. Oke. Nah, yang berikutnya ada lagi. Ikut Lause 医生 dulu. 医生说说下个星期. 下个星期，Ya, benar ya. Nah, 下个星期，jadi teman-teman ini sekedar pengetahuan ya. Untuk Xingqi ya ini ya kalau di Taiwan Taiwan lagi. Di China bagian selatan itu bacanya Xingqi. Nah, ada dua ya. Tapi karena ini konteksnya Beijing jadi Xingqi itu nah, ada satu-satu buat pengetahuannya. Jadi
Mandarin itu juga bukan suatu ilmu yang paten baku begitu ya. Tergantung konteksnya lagi kalian Mandarinnya itu kemana, ke kota bagian mana gitu. Nah biasanya Oke. teman-teman yang nonton Dracin tuh pasti tahu ya, ada beda-beda. Nah jadi artinya apa kira-kira Pak Deddy? Hmm. I itu kayak gambar ranjang dan orang lagi tiduran di rumah sakit ya. Jadi ada ranjang rumah Oh sakit ya dan ya orang ya. tidurannya. Nah, selanjutnya diikutin dengan sheng. Sheng itu profesi dari si medikal ini. Ini medikal ya. Nah, jadi Isheng adalah dokter. Ya, ah, apa Oke. namanya? Nah, Shuo ini apa? Shuo ini ada radikal dari kata atau bahasa ya. Ini radikal dari kata atau bahasa ya. Gampangnya kayak huruf I ya. Huruf I kan begini ya. Kalau dulu kita belajar yang huruf apa Latin ya, yang nyambung itu. Mhm. Nah, kalau ada huruf I ini radikal dari kata atau bahasa. Nah, jadi show ini bicara artinya ya. Bicara. Nah, xia ke xingqi artinya minggu. Xingqi itu minggu. Xia itu bawah. Di minggu depan. Nah, Ya, teman-teman, nggak usah kasih analoginya ya. Ada yang tahu nggak kenapa minggu depan jadi xia ke, jadi bawah. Bawah iya, minggu. iya. Kenapa kalau bawah Oke, jadi depan, minggu oke. depan? Nggak usah kasih analogi ya. Teman-teman boleh lihat kalender. Kalender, kalender HP ya. Nggak usah, jangan pakai Hmm. background biar kelihatan ya. Ntar. Nah, jadi teman-teman kelihatan nggak kamera apa HP-nya Lause ya. Nah, ini kan di sini kan bulan Januari ya teman-teman ya. Ini tanggalan ya, tanggalan normal ya. Ini Januari. Nah, minggu ini, minggu sekarang itu ada di sekarang tanggal 8 ya di sini ya. Nah, sekarang pertanyaan Lause minggu depan itu ada di mana? Di atas apa di bawah? Di bawah. Di bawahnya dari kalender ya. Bawah. Nah, makanya Oh. kenapa minggu depan itu Xia pakai bawah Hmm. gitu ya. Jadi begitupun Ya, sama ya. dengan bulan ya. Bulan juga ada di bawahnya. Jadi bulan Januari, bulan depannya di Februari di bawahnya. Jadi pakai Xia ke Yue, Xia ke Xingqi. Nah, ingat analogi Xia bawah itu cuman dipraktekkan di minggu dan bulan. Karena kalau tahun udah beda lagi. Karena kalau tahun kan hitungannya udah bukan di HP ya, dia diganti atasnya itu ya, atas ujung kiri atasnya itu ya. Nah, itu analoginya. Jadi sya itu cuma dipakai di minggu dan bulan. Nah, lawan katanya kalau minggu lalu, bulan lalu pakai atas. Jadi sang. Jelas nggak teman-teman? Mingpai ya, Ya. mingpai. Oke, kalian bisa jawab tuh tuh Pak, sao sao mingpai. betul. Bang. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada, langsung kenalan lagi ya berarti ya. Lause, Ya, kalau gimana? minggu Akhir? lalu itu apa Lause? Minggu Kalau lalu minggu sang ke Xingqi, sang oh, atas ya. Pakai masih sang masih. atas. Analoginya tadi ya, yang lo sejelaskan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau tanya, Iya, tadi kan gimana? kalau Chu kan out keluar. Iya, Nah, berarti kan lawannya kan in. In itu apa? ini tuh ru ya, ru. Nah, ru aksaranya itu rada membagongkan ya, membingungkan ya. Jadi perhatikan ya teman-teman ya. Aksaranya itu pie, na.
ini disebut dengan ru. Perhatikan teman-teman cara langsung menulis ya. Kalau ren orang itu pie na. Ini ren orang artinya. Ru ini masuk. Kelihatan nggak bedanya di mana? Kalau ru, pie-nya itu pendek. Pie-nya pendek. Kalau ren, pie-nya panjang. Kebalikannya, kalau ru, na-nya panjang. Kalau ren, na-nya pendek. Gitu. Oke, nah nggak apa-apa ya. Kalau masih bingung, pokoknya kalian hafalin aja ya. Itu Berarti kebalikannya itu dari. maksudnya masuknya untuk semua konteks. Misalkan kayak kita masuk dalam gedung Ya, atau misalnya kita memasukkan barang gitu. Semua konteksnya sama berarti. ya benar ya, masuk. Tapi baik lagi ya. Ingat, bahasa Mandarin bahasa yang detail ya. Beda konteks masuk, beda arti. Nah, di sini khusus untuk lawan kata dari cu yuan, dia pakai ru yuan. Ru yuan. Masih ingat di HSK 1 kita belajar cu. Cu itu tinggal ya. Ni cu zai Beijing ji tian. HSK 1 ya. Kamu tinggal di Beijing berapa hari? Nah, untuk masuk rumah sakit, kita bilangnya rucu. Cu itu tinggal, ru itu masuk. Jadi rucu gitu ya. Masuk rumah sakit gitu. Ingat Kak? Ekstrim ya. Ya, karena baik lagi ya, detail. Harus ingat begitu out. Ya, Berarti jadi kita eh, masuk rumah sakit. ya, jadi ingat bukan berarti Chuyuan. Kita tinggal lawan katanya Ruyuan. Bukan. Ya, ingat selalu remind ke kalian bahasa Mandarin adalah bahasa yang detail gitu. Karena masuk rumah sakit di sini konteksnya adalah rawat inap. Dia tinggal di situ. Jadi masuk untuk tinggal. Makanya dia bilang rucu. Kalau ruyuan dia cuma masuk doang ke gedung rumah sakit itu. Dia tidak tinggal. Detail ya bahasa Mandarin ya. Kayak gitu. Nah, makanya hati-hati. Bahasa Mandarin itu memang bahasa yang detail. Makanya dia susah gitu. Nah, ini buat vocab baru juga ya, vocab baru yang berhubungan dengan ru ya. Jadi teman-teman, tadi ru itu masuk. Kalau pintu masuk, itu kita bilangnya ru kou. Kou mulut ya, ru kou. Ya. Bahasa Mandarinnya pintu itu adalah men. Pintu masuk bukan rumen, tapi ru kou. Ya, kayak gitu ya. Men itu pintu. Gitu ya. Jadi kita belajar vocab baru di luar HSK, men, pintu. Kalau pintu masuk itu rukou, kou mulut ya gitu, pintu masuk. Karena mereka kenapa pakai kou? Karena buat mereka pintu masuk itu mirip kayak mulut ya, mulut masuk gitu. Di budaya mereka seperti itu. Oke, diingat-ingat ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mau saya tanya, Oke, gimana Tera? eh, men ini berarti sama kayak plural ya? Beda. Pertanyaan Oh, kamu beda. bagus banget ya, Hanpang ya Tera. Bedanya apa? Kamu ibaratin ya, kamu visualisasikan, imajinasikan, men kan tulisannya begini, Tera. Nah, ini adalah gagang pintu tiangnya, ya, tiang pintunya, ini engselnya, ini pintu buat buka masuknya. Nah, jadi ini dia aksara dari pintu, dari gambar pintu. Oke, nah sekarang Lause kemarin jelaskan radikal adalah aksara dasar yang membentuk aksara baru. Nah, jadi ketika aksara pintu ini ditambahkan dengan radikal, dia sudah menjadi aksara baru yang berhubungan dengan orang, yaitu ren,
Aksara ren itu seperti ini, Tera. Dan tadi langsung jelaskan aksara seperti itu ya. Nah, radikal ketika dicampurkan dengan aksara baru, dia jadi berubah. Jadi begini orangnya miring begitu ya. Nah, jadi ini sudah bukan pintu lagi. Melainkan aksara baru yang berhubungan dengan orang. Nah, di sini artinya adalah bentuk plural dari subjek. Jelas nggak, Tera? Jadi aksara men, Mimbailula. mingpai ya. Jadi aksara men itu seperti ini. Ada radikal orangnya di sebelah kirinya. Men di sini tidak ada radikalnya. Itu juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang kalau di kelas lain ada yang tanya, kau itu tulisannya begini nih teman-teman. Kau anjing ya. Tulisannya begini. Nah, Lause, kok di situ bukannya ada radikal kau ya, mulut ya? Kok ada radikal binatang lagi? Penjelasannya karena kalau kau sendiri ya itu artinya adalah mulut ya. Kau mulut. Nah, ketika dia jadi begini, itu artinya adalah cu. Itu kalimat. Dia ditambahkan aksara. Jadi ada aksara begini ya. Ada aksara begini ditambahkan radikal mulut. Itu artinya cu, kalimat. Nah, sekarang ditambahkan lagi dengan radikal baru, radikal binatang. Dia sudah baru lagi. Jadi artinya adalah anjing. Gitu. Jadi teman-teman semakin belajar, semakin pusing ya. Apa kalau pusing kita menghafal dulu lah ya. Menghafal dulu. Jelas nggak, Tera? Mingpailu. Inpai ya. Shishilosha. Oke, jadi buat teman-teman kalau yang udah mulai sedikit pusing, nggak apa-apa ya, kita menghafal dulu ya. Ntar pelan-pelan ya, pelan-pelan. Langsung bakal jelasin lagi pelan-pelan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Lause, Ya, gimana, Nurul? lari dari topik. Apa mungkin dari kata ruko itu Ya, jadi ruko? bukan, beda. Ruko rumah toko kan maksud kamu kan? Iya, Oh, bukan, beda ya. Ruko itu singkatan Indonesia dari rumah toko. Kalau ruko itu pintu masuk. itu masuk. Ya, tapi ada banyak banget bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa China, bahasa Mandarin. Contoh kuli, kuli bangunan kuli itu Ya, diambil dari bahasa Mandarin. Ku, ku itu ya. pahit, li itu tenaga. Di kuli, seseorang yang bekerja pakai tenaga. Gitu. Tapi konteks kamu itu ruko itu beda artinya. Kecuali Aksaranya gimana? Yang apa? kuli, aksara kulinya gimana Lause? Oke, langsung kasih ya. Ntar, langsung kirim di grup ya. Kuli itu buat hitungannya buat belajar vocab baru ya. Kuli. Nah, describe ya. Ku itu artinya pahit. Li itu artinya tenaga. Diserap jadi bahasa Indonesia kuli. Ini jadi karyawan yang bekerja pakai tenaga kasar ya. Kuli bangunan gitu. Aksaranya seperti itu ya. Kuli. Itu ada radikalnya kalau Tidak ada. Ada. Ku. Ku itu ada radikal atasnya itu disebut radikal rumput ya. Bilangnya cao zi tou. Cao rumput. Salah tulisannya CAO. Cao itu rumput. Zi, zi itu pelengkap untuk kata benda ya. Tou itu kepala. Nah, jadi radikal itu disebut cao zi tou. Jadi kepala yang mengartikan bahwa dia rumput. Itu cao zi tou.
Kuli ya. Kalau di bahasa Mandarin bilangnya kuli karena K kan dibaca KH. Jadi kuli diserap jadi kuli gitu. Banyak banget bahasa Indonesia yang diserap jadi bahasa Mandarin diserap jadi bahasa Indonesia ya. Kong kali kong gitu ya. Kongsi ya. Kecoa itu semua diserap dari bahasa Mandarin. Kepo, kepo ya. Ngapain sih kepo banget? Itu juga kepo juga bahasa Hokkien ya. Oh, sebentar. Kalau kecoa itu historinya gimana? Kecoa itu bahasa Hokkien, bukan bahasa Mandarin ya. Hokkien itu bahasa daerah dari China ya. Bahasanya kacua, bahasa Mandarin. Bahasa Hokkien nih ya. Diserap Dulu jadi kecoa. artinya kecoa juga. Ya, kecoa. Bener-bener kecoa. Kepo juga bener-bener artinya kepo ya. Di Indonesia kepo, pengen tahu banget ya. Kepo itu juga bahasa Hokkien. Kalian boleh cari di Google ya. Kepo berasal dari bahasa Hokkien. Kecoa berasal dari bahasa Hokkien. Kalian boleh cari. Gitu. Kong kali kong juga ya. Dari itu kuli juga kuli. Nah, itu buat ilmu pengetahuan ya di luar ASK ya. Gitu. Jadi bahasa itu unik ya. Banyak banget bahasa Indonesia diambil dari bahasa luar ya. Perboden diambil dari bahasa Belanda. Toilet dari bahasa Inggris. Gitu. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sebenarnya kalau Lause belajarin bahasa Indonesia itu dikit banget yang benar-benar asli dari Indonesia itu dikit. Oke, nah jadi kita masuk ke teks berikutnya ya. Sekenalan lagi sama eh yang belum siapa ini berarti? Adriana ya, Adriana pas open mic tuh. Adriana. Sama ada lagi nggak yang belum baca yang mau coba langsung pandu? Aku mau kok. Oke, Dian ya, coba sama Adriana ya. Dian mau coba baca sendiri apa mau ikut Lause? Ikutin aja. Ikut ya. Dian jadi Oke. yang A ya. 大卫大卫今年今年多大 多大？？Oke, nah 多大？teman-teman Tawei di sini artinya David ya. Nama bahasa Inggris yang artinya David itu diartikan ke bahasa Mandarin jadi Tawei. Jinian ya, kalian bisa lihat di sini ya. Jinian itu artinya tahun ini ya. Tuota, tuo, tuo itu seberapa? Ta besar. Konteksnya berarti umur berapa ya, udah berapa gede. Tawei itu ya. Jelas, Dian? Ya, paham kok. Oke, nah selanjutnya Adriana. Adriana keluar ya. Veronica deh, Veronica. Veronica tadi udah belum? Belum langsung. Oke, belum Veronica ya. 20多岁. 20多岁, Oke, artinya apa Veronica? umur 20. Ada tuo, 20 lebih, ya bener ya. Tuo banyak ya. Jadi 20多岁. Artinya 20 lebih. Kalau misalkan Lause bilang ya, sekarang, 现在ya. Misalnya konteksnya, sekarang kan jam 8.54 WIB ya. Langsung bisa bilang 现在8点多 artinya jam 8 lewat, jam 8 lebih gitu ya. Jadi tuo itu bisa lewat, bisa lebih ya, artinya lebih banyak gitu ya. Tuo banyak gitu. Ming Pai Ma, Veronica. 明白老师. Oke, selanjutnya lagi Dian lagi. 他Ta 他多 ta 高 do kau. ya, artinya kira-kira apa Dian? Dia seberapa kau itu apa? Kau itu tinggi. Oh, Kau dia tinggi. berapa tinggi? Oke, nah Berapa jadi tinggi dia? ya benar ya. Nah jadi buat teman-teman reminder ya. Tuo
Kalau diterjemahkan artinya banyak, terjemahkan. Tapi kalau tuo diikutin dengan keterangan contoh besar, pendek, tebal, tipis, ya dia bisa diartikan sebagai seberapa. Jadi kayak contoh kecil itu xiao, kita bisa bilang tuo xiao seberapa kecil. Tuo ta seberapa besar. Tuo kau seberapa tinggi. Gitu. Nah, selanjutnya eh, Veronica lagi. Imi paci. Ini paci. Nah, ini udah di, dalam banget ya kalau langsung merasa ya. Imi, i itu satu, mi itu meter. Jadi kalau dia bilang imi, 1 meter. Pak berat apa artinya, Veronica? Pa Ah, 8. 8 bener ya. Jadi 1 meter 8 ci itu berapa? Apa? Ci itu apa artinya? Nggak tahu maksud. Ci itu berapa? Ci berapa? Ci tien, ci tien, Oh, ci tien berapa ya? Nah, jadi dia di sini kalau mau benar-benar diartikan jadi 1 meter 8 sekian. Bukan lebih ya, tapi sekian. Ci. Gitu. Ini paci. Ini kalau menurut Lause ini the grammar dalam ya. Diajarin di HSK 2. Ini lawannya kau, paci. kau nggak. Ya gimana Irma? Lawannya kau, tinggi. Kau itu tuan, Lawannya, intonimnya. apa? Tuan pendek. Oh, Eh, gimana tuh? Mas? tulisannya Lause kirim ke grup ya. I. Salah bukan tuan tapi I. I itu pendek. Kau itu tinggi. Gitu. Nah, di Indonesia tinggi pendek sama panjang pendek kata-kata pendeknya sama. Tapi kalau di Mandarin beda ya. Ai itu pendek lawan dari tinggi. Kalau tuan pendek lawan dari panjang. Perlu langsung tulisin juga nggak? Ya, Ca- perlu juga. Perlu langsung. Cang panjang, tuan pendek. Oke, nah jadi pendeknya dari 2 lawan kata yang berbeda ya. Tuan dan ai. Ya, tuan dan ai. Oke. Nah, selanjutnya Dian lagi berarti ya. 你怎么知道？你什么知道？怎么怎么知道知道这么这么多啊多啊？？Oke, kamu sambil perhatikan. Ini juga menurut Lause sudah deep ya, grammarnya ya, udah dalam ya. Ni, kira-kira kamu artinya apa, Dian? kamu Kamu benar. Zenme itu apa? Zenme. apa? Zenme itu gimana? Bukan. Oh gimana? Gimana? Tadi Lause jelasin ke siapa ya tadi ya? Pak Lause. Bedanya zenme yang sama zenme. Tambahin verb. Nah, jadi kalau zenme ditambahkan dengan verb atau predikat, itu artinya gimana caranya. Nah, di sini kita belajar di vocab yang ke-11, 知道. Itu artinya tahu. Nah, tahu itu kan predikat ya. Nah, jadi 知道. Kalau dia bilang 怎么知道, bagaimana caranya tahu? Gimana tahu? Gitu ya. Kok bisa tahu? Gimana tahu?
gitu. Gimana caranya tahu? Nah, kalau Chen Meyang itu bagaimana yang diikutin dengan noun. Nah, tadi balik balik ke konteks yang kedua nih. Dian, Chen Meyang. Di sini dia menanyakan senti atau badan. Badan itu adalah kata benda ya, bukan kata kerja. Benar nggak, Dian? Iya, nggak usah. Nah, jadi kalau kata benda, tanyanya pakai Chen Meyang. Kalau kata kerja, pakai Chen Me titik-titik. Oke, oke. Paham, Detail paham. ya? Udah mantap. Ya, Oke, ya, gitu. makasih. Sama-sama. Nah, terus selanjutnya, ceme tua. Ya, ceme itu begini. Kalau senme, senme itu apa? Kalau name, nah itu kan itu ya. Name itu begitu artinya. Begitu. Kalau sekarang dia bilang ceme, begini berarti artinya. Ceme, begini. Ya, dicatat ya, diingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi senme apa? Name, begitu. Ceme itu begini. Nah, jadi kalau di dosen Laosu ya dulu ya, di Taiwan dulu kan Laosu kuliah di Taiwan ya, China, mereka bilang kadang-kadang dia udah panjang lebar, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu ya. Dia udah ngomong, nah terus kalau begitu, dia sering bilang nama gitu ya. Nama ini tadi ya, kampus. Nama, artinya begitu. Sorry ya Lausa. Jadi Oke, kalau eh, eh, bagaimana gimana ya bahasa Indonesia? Eh gini, Bagaimana begitu? Ah, itu gimana? bagaimana begitu? Ah, ah. Maksudnya mau nanyanya gimana coba? Misalnya contoh kalimat deh. Bingung. Kamu coba Eh, kasih kalimat deh. iya, maksudnya kalau misalkan konteks kalimat kan kalau tadi nama begitu, cema begini. Terus Mm-mm. kalau eh, Kalau nama itu dia lebih ke, kalau Lause sih mengartikannya ya, itu lebih ke maka, mengartikannya, artiannya. Artinya kayak gitu. Karena dia, misalnya dia udah cerita panjang ke lebar ke tinggi, tiba-tiba dia simpulin, nama, simpulin, gitu. Iko oh, terjemahannya begitu ya. jadi Jadi lupa. kalau Kalau Lause itu maka, kalau bagaimanapun itu gimana? bagaimanapun Ah, itu, ah. however ya, berarti ya. Tiba-tiba lupa Lause. Bagaimanapun itu bisa, tak, saya cari dulu ya. Run. Kalau di Google itu runner ya, tapi kayaknya bukan ya. Coba lo skip dulu ya. Minggu depan lo tanya. Minggu depan lo jawab jawab kamu ya. Nggak apa-apa loh, Sa. Tadi bingung konteksnya gini. Coba satu kalimat aja loh, Sa. Pakai yang nama dengan cenma. Oke, kalau nama itu begini. Misalnya konteksnya, eh kalau di China kita bertanya pakai ni hao, itu artinya kamu baik. Kalau di Indonesia pakai halo, terus kita bisa bilang nama, maka ada perbedaan budaya di situ. Kalau begitu, ada perbedaan budaya di situ. Jelas nggak, Irma? Oh, berarti kalau misalkan dalam Mandarinnya gimana bahasanya mengatakan yang tadi itu? Misal, ni, ni.
你常常 tadi siapa yang tadi mention 常常你常常吃饭 kamu sering-sering makan nasi 那么我觉得 ingat di bab satu 我觉得 I think 我觉得你喜欢吃饭 arti bahasa Indonesianya kamu sering-sering makan nasi maka kalau begitu menurut saya kamu suka makan nasi. Coba sekali lagi ya Irma ya. Ni chang chang atau ni mei tian kamu setiap hari 吃饭。那么我觉得你喜欢吃饭。Kamu setiap hari atau sering-sering makan nasi. Kalau begitu, maka menurut saya kamu suka makan nasi. Jelas nggak Irma? Berarti berarti kalau misalkan kalau begitunya diganti dengan kalau begini salah berarti ya, aneh ya gitu ya. Aneh ya aneh. Gitu. Berarti Karena kalau contoh pakai kalau begini gimana? kalau begini kayak gini contohnya ya di kalimat yang ini ya. Karena kalau ceme itu dia tidak ada kalaunya ya. Kalau ceme di sini dia ceme tuo begini banyak. Tuo banyak, ceme itu begini. Jadi kalau ceme tuo begini banyak. Nah, di sini kalau satu kesatuan keseluruhan artinya ni zeme zidao zeme tuo ah. Kamu gimana bisa tahu begini banyak gitu. Gitu. Nah, makanya ada perbedaan ya, ada gap ya. Terjemahan dan arti. Terjemahan dan arti ada gap di situ. Nah, makanya Lause biasanya kalau rekomen teman-teman yang benar-benar mau belajar Mandarin ya, kalian harus benar-benar cari taunya di Google atau ChatGPT. Karena benar-benar dikasih tahu rinci ya, sampai bahkan kadang contoh kalimat gitu. Kalau kalian cuman cari di Google Translate, itu benar-benar cuman terjemahan mentah. Kita bisa salah arti kadang gitu. Udah, Jelas. ya, 不客气 ya, sama-sama. Nah, jadi tadi ya, balik ke konteks ini. Ni 怎么知道这么多 ah? Kamu gimana tahu begini banyak? Dia bilang, 他是我同学. Dia adalah teman belajar saya. Itu 同学 itu classmate ya. Ingat ya, beda sama 朋友 ya. 同学 itu classmate. Nah, jadi teman-teman di sini ya total ada 21 orang. 你们都是同学. Kalian semuanya adalah teman belajar atau classmate. 但是 itu tapi ya. 你们不是朋友. Kalian bukan teman. Karena kalau teman tuh pasti ada cecetan, ada tambah-tambahan WA gitu ya. Nah, itu bedanya teman dan teman belajar. 同学, 老师, tapi apa itu tadi 老师? 但是 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 itu tulisannya begini. 是nya pakai 是 adalah ya. 但是但是 tapi. 谢谢老师。谢谢 sama-sama, 不客气 ya. Oke, ya kita ke pembahasan terakhir ya. Teks yang keempat ya, terakhir ya. Dikit lagi, dikit lagi. Terakhir ya, coba sama. Ada yang mau nggak volunteer, sukarela? Adriana tadi keluar ya sebentar ya, Adriana. Adriana belum kenalan sama Lause. Ya, 老师。Oke, sama Amalia. Amalia Dwi Septari ya. Kayaknya Lause udah panggil kemarin, hari ini belum panggil. Amalia. Ya, Losya. Oke, Adriana jadi yang A, Amalia jadi yang B ya. Kalian mau baca sendiri apa mau ikut? Ikut Losya aja. Ikut ya.
张老师，张老师，Adriana dulu. 张老师星期六星期六也不休息呀。也不休息呀。Ya, oke. Selanjutnya Amalia. 是啊，嗯，是啊，他这几天他这几天很忙，很忙，没有时间没有时间休息。休息。Selanjutnya Adriana. 那会那会很累吧很累吧？？Selanjutnya Amalia lagi. 他每天他每天回来回来都很累。都很累。Oke, kira-kira artinya apa? Coba dari kalimat pertama. 张老师，呃，guru Guru Chang, marganya Chang. 星期六 Iya, hari Sabtu. iya bener banget. Terus, Eh, ye ye, pu. Ye itu juga ya. oh, yepu juga tidak. Ya, xiuxi tadi artinya apa? Istirahat Istirahat. ya. Di warm up langsung saja ada mention ya. Nah, jadi maksudnya dia tanya, itu si Chang Laosi hari Sabtu juga nggak istirahat ya? Gitu, kalau mau diartikannya. Artikan ya, itu maksudnya. Terus dia bilang, 是啊, Amalia, artinya apa? Enggak, 是 Apa? enggak, Nah, 是 itu artinya iya, bener ya. oh iya. Kalau pu ditambahkan pu baru bukan yang enggak. Terus selanjutnya, ta 他这 Eh, 几天很忙. Mang di sini semua kata vocab baru ya. Mang itu artinya sibuk. 他这几天 juga grammar yang udah mulai deep ya menurut Laos ya. Itu ini. Ji itu berapa? Tien hari. Nah, ji berapa dia berubah karena konteksnya jadi ji tien jadi beberapa hari ini. Jadi beberapa hari ini ya gitu. Nah, han mang, han itu sangat, mang itu sibuk. Oke. Nah, jadi ta ce ji tian han mang, dia beberapa hari ini sangat sibuk. 没有时间 itu time waktu ya. 没有时间休息 tidak ada waktu untuk istirahat. Gitu. Jelas nggak Amalia? 明白吗? jelas lo, 明白。Pak ya. Nah, selanjutnya Adriana. 那会很累吧? Adriana artinya apa? Kira-kira tahu nggak? Gak tahu loh, Syah. Nah, itu ya. Itu. Hui itu akan. Atau bisa ya. Akan atau bisa. Hanlei itu sangat capek ya. Capek. Hanlei. Pa. Pa itu dia konfirmasi ya. Bukannya berarti. Nah, ini juga ya. Ini untuk Irma ya. Di sini kita bisa pakai nama. Kalau begitu, pasti akan capek dong gitu ya. Pa di sini dong ya. Bisa bisa diartikan sebagai dong ya. Kalau diartikan ke Indonesia ya. Di sini kita bisa pakai nama ya.
di sini. Nah, hui hen lei pa. Kalau begitu pasti capek banget dong, gitu ya. Itu artinya. Jelas nggak, Adriana? Nah, di sini bisa pakai Jelas, Lausha. name atau na juga bisa ya. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, ta mei tian hui lai dou hen lei. Karena ada mei tian ditambahkan tou, dia setiap hari pulang. Semuanya sangat capek. Itu maksudnya. Oke, jelas? Lausha Sampai. boleh tanya nggak? Ya, boleh, boleh. Gimana, Vanessa? Kei, kei. Kenapa kok itu Nahwe Henley pa nggak pakai ma? Kan itu artikel tanya gitu loh, Syah. Oke, itu jawaban bagus ya. Karena gini, partikel di bahasa Mandarin sejauh ini kita sudah belajar ma ada, pa ada, a ada, le. Oke. Nah, baik lagi selalu Lause bilang terjemahannya itu sementara kalian disuruh hafal mati begitu. Tapi sebenarnya artinya itu beda-beda setiap konteks. Nah, mereka itu suka menambahkan partikel word di kalimat-kalimat tertentu. Beda kalimat, beda partikel words. Kadang kalau ya, a itu artinya yes. Tapi kalau pa itu dia kayak nanya, are you sure? Pa, bener nggak gitu. Nah, untuk pastiin artinya apa setiap konteks itu, Lause juga sedikit susah ya jelasinnya ya, karena dia setiap kalimat beda-beda partikel words-nya. Nah, jadi di HSK tingkat lanjut tuh kalian harus hafalin ya. Kalau konteks ini pakai particle words ini. Kalau konteks itu pakai particle words itu. Kayak gitu. Maaf loh, Ya, berarti ya. kalau misalkan sema itu salah berarti. Sema itu kayak bener enggak gitu. Iya enggak gitu. Ya berarti Sema sama apakah? dengan tadi lo bilang sepa. Kalau sepa itu double check. Kalau Oke. sema dia bener-bener tanya. Kalau sepa itu dia double check. Oke, confirmation gitu kali ya lo Ya, saya. jadi dia di sini meyakinkan ya, konfirmasi. Nah, Hui Han Lei, Pak, itu bukannya akan sangat menyapekkan, melelahkan gitu. Jadi dia udah statement setengah konfirmasi. Kalau di sini dia ganti jadi ma, balik ke pertanyaan Vanessa ya. Nah, Hui Han Lei ma, dia tanya full nanya, apakah itu akan capek? Tuh. Pa itu kayak konfirmasi. Itu gampangnya. Jelas nggak Vanessa dan Irma? Jelas, Lausha. Jelas ya. Nah, sementara pokoknya kalian hafal mati dulu ya. Jadi pa itu bisa diartikan double check, konfirmasi. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Lausha mau tanya. Oke, gimana? Cemeyang. Sebenarnya cemeyang. Kan biasanya, kan biasanya tuh kalau aku nonton drama itu ya, Iya, Pak itu nonton bisa drama. kayak ngajak, bukan? Itu sama nggak sama Pak Sama, ini? sama bener banget ya. Nah, itu makanya yang langsung bilang tadi ya, beda konteks dia beda arti ya. Jadi kalau kamu nonton drama, mereka sering bilang, coba, yuk jalan gitu. Bener banget ya. Nah, makanya kadang kalau langsung suruh artiin, bingung juga ya. Dia setiap konteks beda-beda artinya ya. Gitu. Nah, jadi makanya kalau kamu sudah mulai nonton drama, itu berarti bagus banget ya. Kayak gitu. Jadi kamu paling nggak menghafal ya. Mereka sering bilang coba-coba artinya ayo, ayo jalan gitu. Yuk pergi gitu. Nah, nanti kamu bakal lihat ya, banyak banget setiap konteks beda-beda apanya itu. Bener banget ya, Tera. Gitu. Iya, iya, Lausha. Iya, sih, sama-sama. Oke, teman-teman. 有问题吗？明白吗？ Lausha Boyewenti. Oke, Tapi 没 ini 有问题，请说。di luar bahasan kita hari ini boleh. Nggak apa-apa, boleh. 可以，可以。Jadi kemarin kita kan sempat bahas soal teh ya. Terus saya jadi keinget, kenapa kalau teh hitam itu pakai Hongcha bukan Heicha? Oke,
Itu bagus banget juga pertanyaannya. Jadi nama itu baik lagi ya, sesuai sama orang-orang di sana menyetujui nama itu apa. Jadi kalau di international ya di banyak negara itu mereka menyetujui namanya itu sebagai black tea. Tapi kalau di China mereka menamakan itu sebagai Hongcha atau yang kita sebut teh merah gitu. Oke, nah itu sama pertanyaan kamu kayak kalau di bahasa Inggris. Bahasa Inggris misalnya bahasa Inggris British ya. Kamu belajar bahasa Inggris nggak? Iya, belajar. Ya, kayak bahasa Inggris British sama bahasa Inggris Amerika beda ya. Iya. Ya, sama kayak gitu. 谢谢老师。Jadi balik lagi ya Vanesha ya. Ingat bahasa Mandarin itu jangan, bukan bahasa deh. Semua bahasa jangan kita langsung translate mentah ya. Karena nanti itu akan bingung. Jadi kita coba pahami. Makanya Lause seneng itu memahami. Ini artinya apa? Makanya Lause sangat-sangat merekomendasi kalian untuk pakai ChatGPT atau Google ya. Karena itu kayak kamu tinggal, kita tinggal cari ya. Kayak misalnya pertanyaan Vanessa tadi ya. Hongcha, kenapa? Ya misalnya kamu bilang, kenapa? Kok artinya black tea? Nah, nanti dia bakal jelasin. Gitu. Kalau kamu cuman paham terjemahannya, pasti bingung. Merah kok jadi hitam gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke ya, nah kalau misalkan teman-teman, misalkan nggak ada ya pertanyaan, atau misalkan ada yang masih mau bertanya, baik lagi ya, kalian boleh japri Lause ya di WA, atau tanya di grup boleh ya. Ini kalau Lause ada waktu, Lause bales, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, nah jadi hari ini sampai segitu dulu ya. Lause pokoknya on 24 jam ya, cuman balasnya rada lama aja ya. Sama aja nggak on 24 jam, gitu. Oke, jadi sampai sini dulu ya hari ini ya. Pertemuan berikutnya berarti minggu depan tanggal 12 ya. Oke, Tacia晚安。谢谢老师。谢谢老师，耶，谢谢老师，再见。再见。